jelas? Di mana masalahnya? Orang tuanya harus ke akhirat. Nah, kalau udah harus ke akhirat, ya otomatis. Dia akan jaga semuanya. Gak mungkin anaknya dikasih makanan haram, gak mungkin. Saya ditanya kemarin sama di WhatsApp, Habib saya minta amalan, istri saya lagi hamil, biar anak saya jadi anak yang soleh solihah. Saya minta amalan, zikir wirid, gak tak kayak zikir wirid. Oh ya, saya yakin dia pasti udah baca zikir-zikir wirid-wirid gitu kan ya. Saya kasih satu nasihat simple, mudah-mudahan gampang juga, sederhana. Jangan masukkan makanan haram ke perut istrimu, selesai. Pastikan semua yang masuk mulut istrimu halal. Tidak ada yang tengah-tengah, syubhat-syubhat minggir. Halal, betul-betul halal. Kalau yang masuk ke perut istrimu halal, insya Allah anakmu soleh dan solehah. Selesai. Kullu lahmin nabata minal haram, fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari haram lebih layak disantap api neraka. Itu diantara maknanya, kalau kita masuk makanan haram ke tubuh kita, otomatis tubuh kita akan bergerak ke neraka. Susah diajak taat, maunya maksiat. Naudzubillah min dzalik. Itu otomatis. Enggak bisa dicegah, itu mesin otomatis. Nah, terus cara mencegahnya bagaimana? Ya istighfar, tobat. Istighfar yang banyak, tobat yang banyak. Biar pengaruhnya rodok ini. Istilahnya ditawarkan. Kalau racun ada penawarnya. Dengan penyesalan, dengan tobat, ya Allah itu. Ini kalau sekarang yang masuk haram, bahkan orang tua prinsipnya, haram didik gak apa-apa. Ya, penting urip. Haram sedikit gak apa-apa, yang penting hidup. Balikan prinsipmu, mati gak apa-apa, yang penting gak kemasukan haram. Itu akan lebih indah, wangel lebih pancen. Punya prinsip begitu memang susah, tapi kan minimal prinsip di mulut, siapa tahu nanti sampai ke dalam hati. Kalau tidak kita mulai dari mulut dulu nggak akan pernah sampai ke hati. Pokoknya saya mau cari yang halal, dipecat dari perusahaan nggak jadi masalah, hidup miskin nggak jadi masalah, barang miskin tenan masalah. Setelah dipecat akhirnya masalah, wah ini gara-gara saya dengarkan nasihatnya Habib Novel, hidup saya susah sekarang. Saya keluar dari kantor ini, padahal dia dengarkannya nggak sampai selesai ya. Nek urung kuat ya awakmu pegel ning ati sik gitu kan ya. Hati nggak suka dulu, nanti ya susun strategi mulai usaha yang halal sampai bisa meninggalkan semua yang haram. Ya ada prosesnya, prosesnya. Nggak boleh kemasukan yang haram mulutnya istri. Dikatakan ada seorang ulama, jenengan percaya boleh nggak percaya boleh. Kalau saya percaya karena ini ilmunya ulama. Ada seorang ulama itu, Masya Allah, kitab tuh dihafal. Bukan seperti saya dibaca, ini kitab dihafal. Kalau kita ini udah baca aja masih keliru. Udah baca masih keliru, ini dihafal. Tapi ada kalanya ulama tersebut ketika ditanya sesuatu, ada kalanya sempat berhenti sebentar, hafalannya hilang semua. Blank. Setelah itu balik lagi. Akhirnya ditanya sama teman-temannya. Kami perhatikan engkau ini terkadang blank, kehilangan seperti ada di mana gitu, enggak langsung jawab, seperti orang yang hilang sesuatu. Ada apa? Maka dijawab, iya, ibu saya dan ayah saya menceritakan tentang saya di masa kecil. Saya di masa kecil. Orang tua saya itu, ayah saya melarang ibu saya menyerahkan saya ke pembantu, enggak boleh. Jadi harus betul-betul dipegang oleh ibu saya. Enggak boleh dikasih makan kecuali oleh ibu saya. Enggak boleh dikasih minum kecuali oleh ibu saya. Nah suatu hari ibu saya itu lengah karena ngurusin masakan atau apa. Saya nangis, ditaruh sendiri saya nangis. Pembantu saya enggak tega. Lihat saya nangis digendong. Kebetulan dia juga lagi punya ASI. Akhirnya saya disusuin pembantu saya. Sempat minum beberapa kecap, kemudian ibu saya tahu, ayah saya tahu, diambil sama ayah saya, langsung saya dimuntahkan. Jarinya ayah saya dimasukkan ke mulut saya, diloloh biar muntah-muntah. Nah itu saya muntah-muntah, ternyata bagian dari air susu itu sudah ada terlanjur nyampur sama tubuh saya. Nah saya yang blank-blank itu gara-gara pengaruh air susu pembantu saya, yang pembantu saya makanannya enggak jelas.
Karena kumpul sama orang banyak makan nggak jelas. Nah kalau ibu saya makanannya harus betul-betul halal, yang syubhat nggak boleh masuk. Nah ini karena ada yang syubhat masuk ke perut saya, masih bayi, pengaruhnya sampai saya tua ini. Masya Allah. Jadi kalau jenengan gak apal ke wajar. Beb saya kok ngapalkan kok susah ya, Beb wajar, sudah toh ya. Kita ini blokos, kakek haram gitu aja. Kalau kita ini sudah kebanyakan haram, semoga ya Beb gak ada yang haram, ngaku wes lah kakek haram. Kita ini kebanyakan haram, makanya istighfarnya yang banyak. Nanti kalau kita menghibur diri, gak ada yang haram, tambah ngerti-ngertiin rokok kan, naudzubillah min dzalik. Lebih baik sadar diri, banyak yang haram masuk, makanya istighfar yang banyak. Satu hari istighfar minimal 100 atau 1000 ya. Diperbanyak istighfarnya, biar apa? Sadar diri mas, wawahe dhewe kakek haram, masa gak tau istighfar sing akeh. Minimal ono penawari. Sadar diri. Ini pengaruh makanan haram masuk ke perut anak seperti itu. Makanya jadi orang tua hati-hati. Gak ada kalimatnya itu tolabur rezeki itu gak ada. Tolabul halal. Mencari yang halal. Bukan mencari rezeki. Cari yang halal. Kalau gak halal gak usah dicari. Semua yang masuk ini harus diperhatikan betul. Memang gak gampang. Mudah tapi gak gampang. Butuh kesungguhan untuk neliti. Ibu diajak suami ke rumah makan, aromanya sungguh sedap, restorannya indah, makanannya enak, penyajiannya oke, langsung masuk atau nanya dulu? Ibu, di dalam yang makan pada kerudungan semua, yang juali pakai kopiah, lah koki. Loh koki kan pakai kopiah juga kan ya, kopiah koki gitu loh ya. Ibu kira-kira langsung masuk atau nanya? Jujur Bu, masuk. Terus kalau bapak ngomong sama ibu, kira-kira halal gak ya? Ibu kira-kira gimana jawabannya? Insya Allah halal. Gitu ya Bu? Insya Allah halal. Insya Allah halal. Ada enggak upaya untuk ngecek? Nanya ke dapur. Berani enggak nanya sama dapur? Itu hak konsumen loh. Hak konsumen yang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia untuk nanya sama koki. Ya untuk nanya. Ada campuran ini apa tidak? Makanya apalno cateten nih campuran yang haram yang enggak boleh di dapur ini. Jangan-jangan ibu tiap hari masaknya pakai itu. Pantas bapak begitu Bu. Pantas bapak itu kalau lihat yang begitu jadi karena ibu-ibu yang ngasih makan. Makanannya membuat bapak matanya begini. Ada enggak? Bu, ibu, jangan-jangan ibu belanjanya juga enggak mikir halal haram itu. Ketika beli ayam tuh belinya di tempat orang yang nyembelihnya bener atau enggak bener itu. Atau asal ketoi pite ayu gitu. Yang mana? Nah ini penting sekali masalah halal haram makanan masuk, minuman masuk ke perut betul-betul harus difikirkan karena ini urusan untuk tubuh kita dan anak keturunan kita. Jelas ibu-ibu? Kenapa saya teriaknya ke ibu-ibu? Karena yang banyak makan ke mulut perut ya itu ibu-ibu, yang ngasih makan juga ibu-ibu. Jadi ibu-ibu lah memegang kendali kekuatan di rumah tangga, halal tidak. Ya termasuk air. Airnya halal tidak? Maksudnya airnya halal tidak itu bagaimana? Ya kira-kira airnya mencuri atau tidak? Kadang meterannya diputer-puter gitu. Masya Allah, biar murah diputer-puter gitu ya. Dikai macam-macam biar muter alon gitu ya. Nah, itu kan trik-trik untuk mencuri PDAM itu kan. Naudzubillah min dzalik. Mungkin PDAM bisa ditipu, tapi Tuhanmu gak bisa ditipu. Allahmu gak bisa ditipu, haram ini masuk. Haram masuk, ngeri. Makanya kita kalau mau makan di tempat nanya, ini halal enggak? Tanya. Yang seperti saya ceritakan waktu itu loh. Saya di bandara mau makan nanya, jawabannya membuat saya langsung makan. Maaf Pak. Ya sebetulnya saya udah sebel juga sih. Yang lain dipanggil Mas, saya dipanggil Pak. Apa ya kita tua banget gitu ya. Maaf Pak, saya kalau haram juga tidak mau kerja di sini.
saya cari halal. Jawabannya masnya tuh begitu, yang di dapur. Jawaban saya langsung, pesen menu apa? Menunya apa? Bawa sini. Mantep mas, lanjutkan gitu ya, lanjutkan. Jadi dia yang dipikir cari yang halal. Dan sebelum saya ngomong jauh-jauh, intinya kalau pengen punya anak soleh, nomor satu kita harus ke Allah. Kalau udah ke Allah, semuanya akan diteliti. Cara hubungan dengan pasangan hidup diteliti, cara makannya diteliti, cara minumnya diteliti. Iya, semuanya diteliti bawa ke Allah Ta'ala. Yang kedua, ini saya ambil pokok-pokoknya aja. Karena kalau mau dipretelin satu persatu, lama ini. Yang kedua adalah, kamu harus jadi anak yang soleh. Jadi kalau pengen punya anak soleh atau solihah, syaratnya kita sebagai manusia ini juga jadi anak yang soleh dan solihah untuk orang tua kita. Nah kalau kita sama orang tua kurang ajar, kalau berharap nanti anak kita mau nggak kurang ajar, ya nggak mungkin. Siapa kurang ajar sama orang tuanya, Allah akan jadikan anaknya kurang ajar sama dia. Siapa kasar sama orang tuanya, Allah akan jadikan anaknya kasar sama dia. Kalau sekarang belum, entenono. Ojo ngomong, saya enggak gitu, Bib. Entenono, bariki, tak jamin bariki. Itu anak yang kurang ajar sama orang tua, kontan di dunia akan dibalas. Entah dengan anak kandungnya atau cucunya, akan kurang ajar sejadi-jadinya. Habib kok malam ini galak? Nah, urusan anak kurang ajar saya galak. Sebab Allah marah kepada orang yang durhaka sama orang tua. Allah marah, jadi saya harus gaya marah juga. Gaya, maksudnya enggak gitu ya. Bu, jelas? Ibu, jelas? Apa? Ini kadang-kadang itu ibu-ibu itu loh, mohon maaf ya Bu, ibu di sini enggak termasuk. Ibu-ibu itu anaknya diurusi sama neneknya anak, diurusi sama kakeknya anak, jadi orang tuanya ngurusi. Itu kadang ibu-ibu itu marahin kakek nenek tadi, ayahnya itu dimarahin, anakku kok dibegitukan? Ibu kok marahin anakku? Ibu kenapa? Anakku dilarang begini, anakku dilarang begitu. Ibu kenapa? Masya Allah. Ini orang tua model begini enten anakmu kok bales. Jadi kalau pengen punya anak soleh dan solihah, jadilah kita anak yang soleh dan solihah, selesai. Kalau kita jadi anak yang soleh dan solihah, pasti Allah kasih kita anak yang soleh dan solihah, sederhana. Urusan orang tua itu ya begitu, kama tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat engkau akan dibalas. Kalau berbuatnya itu baik sama orang tua, akan dikasih keturunan anak yang baik. Tidak usah jauh-jauh. Ibu saya, ayah saya, alhamdulillah bekti sama orang tuanya. Alhamdulillah bekti sama orang tuanya. Walaupun saya belum bisa bekti sama orang tua saya, alhamdulillah enggak kurang ajar aku. Ya alhamdulillah aku enggak kurang ajar. Saya hargai orang tua saya hargai ayah saya hargai ibu saya hargai kakek saya hargai nenek saya, terus ke atas, tak hargain bener. Karena apa? Karena orang tua saya sama orang tuanya baik, Allah jadikan saya, adik-adik saya, kakak saya, sama orang tuanya hormat. Baik. Sederhana. Padahal kalau dilihat, ya orang tua saya enggak tiap hari duduk ngedepi saya begini, ya enggak. Ya enggak seperti itu. Jadi yang paling penting nomor satu, selaku orang tua hatinya dibawa kepada Allah. Nomor dua, selaku orang tua, kita kepada orang tua kita sendiri juga harus bekti. Kalau enggak bekti, jangan mimpi punya anak yang soleh dan solihah. Sampai di sini jelas? Nah, yang ketiga. Habib tadi kalau bekti sama orang tua itu ada dalilnya enggak? Nanti akan dikarunia anak yang soleh dan solihah. Sebetulnya saya tuh ya enggak perlu mengucapkan dalil-dalil ya. Sudah cukup banyak dalilnya. Tapi ya kadang kelompok-kelompok yang butuh dalil ini loh. Kan kalian salah satu diantaranya. Ya butuh dalil itu ya, gak puas kalau gak dikasih dalil. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Kama qala SAW. Berbaktilah kepada orang-orang tuamu, ayah, ibumu terus ke atas. Allah akan menjadikan anak keturunanmu bekti sama kamu. Selesai. Itu yang ngomong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kalau pengen punya anak soleh dan solehah, yang paling penting doanya orang tua ke anak. Dari semua amalan itu ya, amalan paling penting doa kita selaku orang tua ke anak. Cek di Al-Quran.
Nabi Ismail alaihissalam itu jadi solehnya umur 40 tahun atau masih kecil udah soleh? Masih kecil sudah soleh. Pertanyaannya, Nabi Ismail itu diasuh oleh ibunya atau oleh ayah dan ibunya? Ngasuh loh ya. Hanya ibunya yang mengasuh. Ayahnya di luar negeri. Datang cuma sebentar nilai pergi lagi, betul ya? Yang terus mendampingi adalah ibunya. Artinya bukan asuhan dari dua orang tua, bukan Nabi yang mengasuh. Yang mengasuh wanita solihah. Ibunya Nabi Ismail bukan Nabi, enggak ada perempuan jadi Nabi. Yang ngasuh perempuan solihah. Ayahnya yang Nabi enggak ikut mengasuh langsung. Tapi kenapa Nabi Ismail umur 10 tahun diminta nyawanya? Nah, aku bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Jawabannya, ya abatif al-matumar, wahai ayahku laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Nyawanya dikasihin, nyoh pen gitu. Enggak apa-apa ya, lanjutkan saja perintah yang diperintahkan kepadamu, laksanakan. Kok bisa umur 10 sampai 12 tahun punya hati yang seperti itu? Jawabannya adalah ayahnya enggak pernah mandek doa, Rabbi habli minas solihin. Ayahnya enggak pernah mandek ibadah. Jadi anak soleh itu karunia dari Allah Ta'ala untuk orang tua yang soleh. Kalau kita soleh, kita akan dikasih hadiah Allah anak yang soleh. Dalilnya, dalil lagi. Tidak apa-apa, tak bacakan ayatnya biar jelas. Ya, Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Di situ ada doa, wa balagha arba'ina sanah, ketika mencapai umur 40 tahun berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu Al-Ahqaf ayat 15 yang di akhir ayat itu kan di antara doa yang panjang mengatakan, ya Allah tolong jadikanlah aslih li fi dzurriyyati. Jadikan anak keturunanku itu baik untuk aku. Baik untuk aku artinya apa? Anak keturunan ini jadi orang yang soleh dan solihah, yang bekti pada orang tuanya. Gimana bisa punya keturunan yang soleh dan solihah tadi? Ternyata dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dia mendoakan orang tuanya, bersyukur atas nikmat kepadaku, nikmat kepada orang tuaku, ingat sama orang tuanya, wa na'amal solihan, dan ya Allah beri aku kemampuan untuk amal soleh. Dia amal solehnya kenceng, hasilnya apa? Dikasih keturunan yang soleh dan solihah. Jadi kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solihah, kitanya harus berjuang jadi orang soleh. Kalau perempuan ya solihah, berjuang. Nanti hadiahnya dikasih anak yang soleh dan solihah. Itu hadiah. Contoh Nabi Ismail, ya contoh Nabi Yahya, ya contoh Nabi Yahya. Dah itu Nabi semua, mesti kalian ngomong begitu. Ya udah yang bukan Nabi, perempuan. Siapa? Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu solihahnya umur berapa? Jadi ini ilmu parenting ini akan bingung kalau menghadapi begini nih. Karena belum sempat diparenting itu loh, belum sempat digunakan ilmu parenting udah solihah. Kalau sekarang ini ilmu parenting untuk menciptakan anak menjadi anak yang baik, kan begitu ya. Ini belum diparenting udah jadi baik. Belum dididik sampai balik udah jadi baik. Kecil udah baik, lahir sudah baik, terus baik. Kenapa? Karena orang tuanya dari awal minta, ya Allah jadikan bayi yang di perutku ini ya untukmu ya Allah. Ngabdi kepadamu, ibadah kepadamu ya Rabb. Jadi bayi di perut itu udah diwakafkan lillahi ta'ala. Nah kalau orang sekarang kan ibu-ibu enggak. Gitu ya nak ya, kamu lebih rajin sholat daripada mencium tangan ibumu. Masya Allah. Nah, emang betul mencium tangan ibu utama, tapi nodol anakmu sholat dia kudune seneng toh ya. Kamu lebih rajin baca Al-Quran daripada menemani ibu. Loh ini piye nih ibu ini. Ya kalau anaknya baca Al-Quran senang lah wah ibu, nak ngaji terus. Ibu tak di sampingmu tak kancani, nak ngaji terus, nak baca Al-Quran terus. Kan seperti itu. Saya beberapa waktu lalu ngobrol sama Ustadz Yusuf Mansur. Beliau mengatakan saya jadi Yusuf Mansur yang punya pondok tahfidz Quran dan luar biasa, yang punya kemampuan keilmuan zahirnya juga luar biasa. Bukan karena apa-apa, karena ibu saya yang tiap hari sujud, tiap malam sujud, nangis doakan anaknya.
Ibu saya waktu kecil saya kalau mau mandi dibukakan kancing saya dengan sholawat. Guyur dengan dibacakan sholawat. Diandui dengan disolawatin. Rampung didoakan. Ya Allah jadikan anakku ini wali-walimu. Ya pantas kalau anaknya cinta Al-Quran. Anaknya cinta Al-Quran. Karena ibunya begitu. Anaknya diarahkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau kita lihat ternyata Sayyidatuna Maryam masih kecil. Sudah jadi orang yang luar biasa. Rahasianya di mana? Ibunya doa. Ibunya anak ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayahnya doa. Anaknya keluarga Imran semuanya ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai disebut Al-Imran. Ada namanya dalam Al-Quran. Keluarga Imran. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? Nah ini memang bab untuk orang tua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah yang sedikit itu cukup. Ilmu tentang jadi berupaya punya anak yang soleh dan solehah. Udah cukup, gak usah diperpanjang. Detailnya gimana nanti akan saya ajarkan detailnya pada kesempatan yang lain. Tapi globalnya seperti itu, makanya calon-calon temantin mulai mikir dari sekarang. Kalau punya anak itu buat tulisannya anakku, aku pengen punya anak jadi wali. Punya anak jadi wali, punya anak jadi wali. Nanti saya kalau punya anak laki-laki mau saya kasih nama Muhammad. Masya Allah, saya punya anak kasih nama Ahmad. Itu saya waktu berangkat umroh, teman umroh saya itu anaknya semua Muhammad. Semua nama anak kasih nama Muhammad, Muhammad, Muhammad. Belakangnya yang beda. Jadi anaknya 4 tuh namanya Muhammad semua. Masya Allah. Saking cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu yang perlu dicontoh. Perlu dicontoh.